Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Seluruh sekte Heng Yue terbungkus awan kabut, terpantul di bawah cahaya bulan bintang, seperti mimpi, seperti negeri dongeng di bumi. Melihat ke bawah dari udara, ada 3 orang. Ayo, minum lebih banyak. Di bawah gunung, Xiong Er dan Xie Yun berdiri di sana. Dan Huo Teng menuangkan anggur pada makam yang bertuliskan nama Ye Chen. Ketiganya mabuk dalam kesedihan meratapi kematian Ye Chen tidak kembali dari kerajaan Zhou. Xie Yun dalam keadaan mabuk sambil menangis berkata, Ye Chen kau pembohong, bukankah kau bilang pergi ke kerajaan Zhou untuk menjalankan misi, kenapa kau malah meninggalkan kami? Xiong Er pun sama menangis dalam keadaan mabuk, aku bahkan tidak dapat melihat jasadmu, hanya langit yang tahu di mana jasadmu berada saat ini. Beberapa orang tampak sedih, dan mengeluarkan minuman dan menuangkannya ke tanah. Tak perlu dikatakan, mereka datang untuk memberi penghormatan kepada Ye Chen, karena Chu Ling Er dan Chu Xuan Er pergi ke sekte Zhengyang, jadi, tidak semua orang harus ke pemakamannya Chen di bawah puncak giok ini. Hei! Semua orang menghela nafas diam-diam. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen telah pergi ke kerajaan Zhou untuk menjalankan misi, tetapi berita kematian Ye Chen datang dalam beberapa hari, yang benar-benar membuat mereka sakit hati. Ayo pergi, ayo. Xie Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memutar yang pertama. Tentu saja, sebelum dia melangkah maju, pelangi dewa datang ke langit, seperti dewa cahaya terbang ke puncak giok, mengabaikan pesona puncak giok. Itu Guru Chu Xuan. Xie Yun membeku. Apa kompetisi 3 sekte sudah berakhir? Melihat pedang terbang, Xiong Er menggaruk kepalanya. Segera, sekte Heng Yue memiliki fluktuasi napas yang kuat ke segala arah. Satu demi satu terbang ke puncak giok, dan bahkan para tetua seperti Su Fu, juga datang. Melihat ini, Xie Yun semakin bingung. Selanjutnya, ada orang yang keluar masuk puncak terus-menerus. Penampilannya bukan kecemasan biasa, dan wajahnya umumnya tidak jelek. Gerakan puncak giok kedatangan rombongan Chu Xuan dan yang lainnya sangat keras sehingga menarik perhatian banyak murid, sehingga para murid yang kembali ke puncak gunung berlari keluar dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang dan berkumpul di bawah puncak giok. Apa yang sedang terjadi? Semakin banyak murid berkumpul, dan suara diskusi satu demi satu. Para tetua sudah kembali. Xie Yun melihat ke atas, orang yang berada di pangkuan Guru Chu Xuan terlihat sangat familiar. Itu Ye Chen, apa? Ye Chen masih hidup. Apa yang kita lihat itu benar-benar Ye Chen. Para murid berkata, bukankah Ye Chen sudah mati? Dulu Ye Chen adalah murid sekte Zhengyang, dan dia pernah menjadi kekasih Jining Suang pemilik tubuh roh mistik. Ye Chen berhasil mengalahkan kultivator tubuh roh mistik dan berhasil menjadi pemenang utama kompetisi 3 sekte, bagaimana melakukannya? Berita itu benar-benar mengejutkan, dan berita itu datang terlalu tiba-tiba. Bukankah Ye Chen sudah mati? Aku hidup kembali. Beberapa murid menggaruk kepala mereka dengan keras, tidak tahu mengapa. Siapa yang mengira bahwa kuda hitam terbesar sekte Heng Yue ternyata adalah bekas murid sekte Zhengyang? Tentu saja, hal yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah Ye Chen mengalahkan mantan kekasihnya dan mengambil tempat pertama dalam kompetisi. Berita itu menumbangkan persepsi semua orang. Tubuh roh mistik, itu adalah legenda yang tak terkalahkan.
Keberadaan tak terkalahkan dari tatanan yang sama dikalahkan oleh Ye Chen, yang berada di tahap inti manusia. Pertempuran ini terjadi. Terlalu banyak orang yang tidak bisa mengetahuinya, tapi inilah kenyataannya, Ye Chen benar-benar menang. Hao Teng berkata, aku menyesal karena tidak berlatih kultivasi dengan baik sehingga tidak dapat menyaksikan langsung pertarungan yang sangat luar biasa itu. Xie Yun berkata, kenapa aku merasa ini seperti mimpi? Ye Chen dianggap sudah mati malah menjadi pemenang utama kompetisi 3 sekte. Xiong Er berkata, sudah kubilang tidak semudah itu dia akan mati. Sudah kuduga dia telah melakukan hal yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Kelompok orang yang dipimpin oleh Qi Yang dan Qi Hao, Kong Chao, Jiang Yang, Zhuo Qiyuming, dan para murid yang menjadi musuh Ye Chen tidak mempercayai. Ye Chen bisa mengalahkan tubuh roh mistik. Ini berarti bahwa Ye Chen murid terkuat sekte Heng Yue. Bagaimana dia melakukannya? Di antara kerumunan, wajah Susin Yue juga pucat, dan dia selalu merendahkan Ye Chen. Banyak berita menyebar langsung ke sekte Heng Yue, tidak hanya gerbang dalam, tetapi juga gerbang luar. Oke, dia benar-benar luar biasa. Di kediaman Paman Zhang, ketika Zhang Fengnian mendengar berita itu, dia langsung menjadi mulia. Tampaknya pada saat ini dia beberapa tahun lebih muda. Saya tahu bahwa anak itu sangat kuat. Di satu sisi, Hua juga tersenyum cerah, tinjunya mengepal erat, dan wajah kecilnya penuh ketegasan. Di masa depan Hua juga akan menjadi sekuat kakak. Apa? Dibandingkan dengan mereka, mantan musuh Ye Chen, seperti Zishan, Jiang Hao, dan Yin Ziping, meraung. Mereka juga seperti Qi Hao dan Zhuo Qiyuming dari gerbang bagian dalam. Rekor Ye Chen sangat mengesankan. Disebut legendaris, mereka ditakdirkan untuk berdiri dalam kehidupan ini dan kehidupan ini. Mereka menggeram, seperti Ge Hong dari Puncak Diang, Immortal King Yang, dan Zhao Zijing dari Aula Hukum. Mereka juga bodoh di tempat, mengetahui bahwa mereka salah hari itu, tetapi mereka masih tidak dapat menerima kenyataan ini, dan mereka wajah-wajah itu menakutkan dan menakutkan. Lalu ketika mendengar kata, Ye Chen telah memakan pil penghancur tulang tingkat 5, meskipun dia beruntung karena dapat bertahan hidup, namun kelak dia akan menjadi sampah yang tak berguna. Ketika gelombang diskusi mencapai puncaknya, berita mengejutkan lainnya menyebar ke seluruh Heng Yue, sehingga murid-murid Heng Yue yang tenggelam dalam keterkejutan tertangkap di sana di tempat pikiran mereka terbang untuk sementara waktu. Begitu berita itu keluar, sekte Heng Yue, yang diam selama 3 detik, pergi ke ledakan lagi. Itu adalah balasan yang setimpal. Para musuh Ye Chen tertawa mendengar keadaan Ye Chen. Untuk sesaat, teman-teman Ye Chen kembali berduka karena terkejut. Untuk sesaat, musuh Ye Chen berubah dari kebencian menjadi ekstasi lagi. Di sekte Zhengyang. Oke, bagus. Cheng Kun tertawa keras di aula utama sekte Zhengyang, karena mereka memasang mata-mata di sekte Heng Yue dan memberitahunya tentang Ye Chen. Jika yang dikatakan oleh mata-mata di sekte Heng Yue benar, luka yang dialami Ye Chen benar-benar parah. Selain itu dia juga telah menelan pil penghancur tulang, selama beberapa hari ke depan dia pasti mati. Namun, kami mengajar, tetapi kami telah kehilangan 2 jenderal kematian. Lalu kenapa? Aku hanya ingin Ye Chen mati, itulah akibat yang harus ia terima karena mencari masalah dengan sekte Zhengyang. Tawa Cheng Kun tiba-tiba berakhir. Di malam hari, puncak Giok, paviliun Giok. Yang Ding Tian dan yang lainnya berdiri di depan tempat tidur, wajah mereka jelek.
Melihat tempat tidur lagi, Ye Chen dengan rambut putih terbaring di atasnya, berlumuran darah, napasnya sangat lemah, dan selalu ada kemungkinan mati. Sudah lebih dari 3 jam sejak dia dibawa kembali. Selama periode itu, Yang Dingtian menanamkan kekuatan spiritual, kekuatan sejati, dan kekuatan sihir untuknya, tetapi tubuhnya seperti bola berlubang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan bagus yang dituangkan orang-orang ke dalamnya, mereka akan runtuh di saat berikutnya. Ye Chen terluka terlalu parah. Dia terluka parah dalam pertempuran berdarah dengan Jining Suang. Selain itu, ia menggunakan pengorbanan jurus terlarang, memakan pul penghancur tulang dan menggunakan 2 jurus mata dalam 1 hari. Kedua kalinya adalah untuk tindakan yang kuat. Tubuhnya sangat buruk sekarang, lautan inti kering, tidak ada jejak vitalitas, tulang dan meridian di tubuhnya telah patah, organ dalam dan tulang telah hancur. Seluruhnya adalah pria berdarah dengan pori-pori besar di tubuhnya. Pendarahan konstan, tidak pernah terputus. Dengan cara ini, Ye Chen masih hidup sekarang, itu adalah keajaiban di antara keajaiban. Semua orang tahu jika Ye Chen bisa bertahan, apalagi, bahkan jika Ye Chen selamat, dia tidak akan bisa berkultivasi lagi. Ye Chen adalah kultivatir langka adalah masa depan Heng Yue. Murid berbakat seperti itu memiliki begitu banyak potensi. Di dalam paviliun giok, suasana tenang dan menakutkan ditekan hingga ekstrim. Su Fu berkata, "Sial, seharusnya aku juga ikut pergi. Jika aku ada di sana, Cheng Kun pasti tidak akan berani menggunakan Ye Chen menggunakan pil seperti itu." Pang Dacuan berteriak, "Perang, kita harus berperang dengan mereka." Yang Dingtian berkata, "Apa kau tidak bisa tenang sedikit? Apakah kekacauan yang kita hadapi masih belum cukup?" Saat semua orang berbicara, Ye Chen berbaring di tempat tidur mendengar suara tabrakan tulang. Mendengar kata-kata itu, semua orang melihat, tetapi mata mereka menyipit pada saat bersamaan. Suara klik itu secara alami berasal dari tubuh Ye Chen. Itu benar, jurus pembakaran pemurnian tubuh telah mulai beroperasi dengan sendirinya, dan tubuh pemurnian disinkronkan dengan penyembuhan. Karena pemurnian tubuh, Ye Chen penuh dengan energi, luka-lukanya yang patah terus sembuh, dagingnya hancur, dan daging baru tumbuh. Hal utama adalah bahwa meridian kerangka, 5 organ dalam, 6 anggota badan, dan ratusan anggota badan di tubuhnya semuanya berada di bawah jurus pemurnian pembakaran tubuh yang sombong, terus-menerus retak, tetapi terus-menerus mengatur ulang, jadi membalas, memperbaiki tubuhnya yang buruk. Yang Dingtian terkejut, selain memurnikan tubuh, dia juga memiliki jurus untuk menyembuhkan luka. Su Fu berkata, "Lagi-lagi ini semacam jurus pemurnian tubuh yang luar biasa, Su Fu." Tao Xuan orang-orang yang telah melihat Ye Chen tampil di kompetisi gerbang luar tidak bisa membantu tetapi mengerang. Bagaimana kalian tahu tentang jurus pemurnian tubuh ini? Yang Dingtian tidak bisa membantu tetapi melirik mereka ke samping. "Aku sudah melihatnya." Dao Xuan menganggukkan kepalanya perlahan, dan berkata perlahan, "Pada saat itu di kompetisi gerbang luar Ye Chen menggunakan jurus ini untuk bertahan dari pil penghancur tulang yang terlanjur ia telan, dia bertarung sambil melakukan proses pemurnian tubuh." Yang Dingtian terkejut, dia bertarung sambil melakukan proses pemurnian tubuh. "Saya juga telah melihat teknik ini." Su Fu menarik napas dalam-dalam, tetapi mulutnya penuh dengan desahan dan keajaiban. Ini adalah jurus rahasia yang dibuat oleh orang gila, sama sekali bukan kultivasi manusia. Berbicara tentang ini,
Su Fu tidak lupa mengeluarkan gulungan yang ditulis Ye Chen tentang pemurnian liar dan menyerahkannya kepada Yang Dingtian. Yang Dingtian buru-buru mengambilnya, dan para tetua yang belum melihat teknik pemurnian tubuh liar juga mengelilingi mereka. Setelah sekilas melihat kerumunan, para tetua tidak bisa membantu menyusut. Tangan Chu Ling-er hanya menutupi mulut karena terkejut dengan jurus yang digunakan Ye Chen, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat melihat gulungan teknik yang mengejutkan itu. Pengelupasan kulit dan daging, membakar jantung dan darah, membangun otot dan pembuluh darah, membentuk tulang dan sumsum. Ini adalah jurus yang diciptakan oleh orang gila. Ye Chen benar-benar mempraktikkan rahasia pembentukan tubuh yang sombong. Betapa sulitnya bagi dirimu sendiri. Mungkin, Ye Chen benar-benar bisa pulih dengan teknik rahasia ini. Dao Xuan mengucapkan sepatah kata, mengejutkan semua orang, mata semua orang beralih ke Ye Chen di tempat tidur. Di tempat tidur, meski Ye Chen masih koma, suara benturan tulang di tubuhnya masih tak ada habisnya. Kerumunan membuka mata mereka untuk melihatnya, dan menemukan dengan mengerikan bahwa meridian dan tulang di tubuh Ye Chen telah terhubung ke sebagian besar. Bagus. Benar-benar luar biasa. Emosi setiap orang bukanlah kegembiraan biasa. Tapi cedera luka dalamnya masih ada. Ketika semua orang bersemangat, Yang Dingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berbicara tentang cedera luka dalam, wajah semua orang jelek lagi. Cedera luka dalam bukanlah cedera biasa. Ini adalah semacam luka dari jiwa. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan penyembuhan. Murid peringkat pertama Sekte Heng Yue Liu Yi adalah contoh yang menderita luka dalam. Pang Dacuan berkata, itu artinya meskipun Ye Chen sadar nanti, dia akan menjadi orang cacat karena tidak dapat berkultivasi lagi. Saat itu larut malam, dan Yang Dingtian dan yang lainnya pergi untuk membahas serangan dan tanggapan terhadap Sekte Zhengyang. Di Paviliun Giok, hanya ada dua orang, Chu Xuan-er dan Chu Ling-er. Keduanya diam, berdiri diam di depan tempat tidur, memperhatikan Ye Chen berbaring di tempat tidur dengan tenang. Dia penuh kecantikan, dan sekarang Ye Chen memang penuh dengan rambut putih, dan ada beberapa kerutan di sudut matanya. Untuk beberapa alasan, tatapan berkelap-kelip di mata indah mereka dengan sakit hati dan kerumitan. Chu Xuan berkata, kalau bukan karena Ye Chen, kita semua pasti sudah mati. Meskipun dalam keadaan setengah mati, mati-matian melakukan jurus terlarang yang kuat dan membunuh mayat hidup yang mengerikan itu. Jika tidak, para guru dan 9 murid inti akan binasa. Di tengah malam, Ye Chen membuka matanya. Setelah melihatnya, Ye Chen melihat pemandangan yang akrab, dan ingatannya sebelum kematiannya masih jelas, pertempuran Jining Suang, dihitung, memakan pil tulang, melawan mayat hidup. Aku masih hidup. Kata-katanya lelah dan serak. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen menarik aura langit dan bumi dan menelan ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Apa ini karena luka dalamku? Dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam jiwanya, dan menemukan bahwa ada retakan sepanjang 3 inci di jiwanya, yang tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga mengembang. Dantianku rusak, mungkin aku dapat memulihkannya menggunakan api abadi, tapi luka dalam jiwaku tidak bisa. Saudara Liu Yi, sepertinya kita berdua ditakdirkan untuk malapetaka ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bocah, bagaimana kalau kau bertarus lebih besar lagi? Tiba-tiba, suara keras terdengar di benak Ye Chen. Jiwa sang naga kuno.
Ye Chen sedikit terkejut saat mendengar suara ini. Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue dipisahkan sangat jauh. Kau masih dapat mengirimkan suaramu kemari. Sang naga kuno menjawab, aku menggunakan 9 klonmu yang masih berada di sini sebagai perantara untuk melakukan jurus rahasia dan menghubungimu. Oh, rupanya begitu. Bocah, kau ini benar-benar hebat. Kau telah menelan pil penghancur tulang tingkat 5 namun masih belum mati. Kau menggunakan jurus terlarang mata roda abadi 2 kali dan kau juga tidak mati. Hahaha, umurmu lebih panjang dari kura-kura. Ye Chen berkata, ini sudah larut malam, apa kita tidak bisa membicarakan hal yang lebih penting? Apa kau tahu sebagai naga kuno, bagaimana cara menyembuhkan luka dalam? Aku tahu pastinya, hahaha. Sang naga kuno tertawa. Haha.